dilakukan pembayaran berkala bulanan oleh program dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan klarifikasi terkait program anuitas dana pensiun yang tidak dapat dicairkan. Halo Sobat Ika, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia keuangan, yaitu anuitas. Nah, sebenarnya anuitas itu apa sih? Anuitas adalah kumpulan pembayaran dengan jumlah yang tetap dan sama besar pada periode waktu tertentu. Anuitas memiliki 3 komponen dasar perhitungan, yaitu besar pinjaman, besar bunga, dan jangka waktu dan jumlah periode pembayaran. Anuitas terbagi menjadi 2, yaitu anuitas sederhana dan anuitas umum. Contoh gampangnya, kamu menabung Rp500.000 setiap bulan ke tabungan berjangka, atau kamu mencicil motor Rp700.000 setiap bulannya. Anuitas sederhana. Anuitas sederhana adalah jenis anuitas di mana periode pembayaran bunga sama dengan periode pembayaran anuitas. Dengan kata lain, bunga dihitung dan dibayarkan pada frekuensi yang sama dengan frekuensi pembayaran anuitas. Berikut pembagian anuitas sederhana yaitu: A. Ordinary annuitas. Ordinary annuitas adalah jenis anuitas atau cicilan yang diperhitungkan pada setiap akhir interval seperti akhir bulan, akhir kuarter tahun, akhir setiap 6 bulan, dan akhir tahun. Berikut adalah rumus untuk menghitung present value dan future value. Contoh penerapan ordinary annuitas pada angsuran. Andi mencicil pinjaman sebesar Rp100.000 pada setiap akhir bulan selama 6 bulan dengan tingkat bunga 20% per tahun. Berapakah nilainya sekarang? Berikut adalah cara penyelesaiannya. B. Anuitas due. Anuitas due atau cicilan jatuh tempo adalah anuitas atau cicilan yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal interval, seperti awal interval pertama yang berarti perhitungan bunga yang pertama, dan awal interval kedua yang berarti perhitungan bunga yang kedua, dan seterusnya. Dalam anuitas due terdapat perhitungan dalam present value dan future amount yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh penerapan anuitas due pada angsuran. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam alat bangunan ingin memperoleh uang secara kontinu sebesar Rp2.500.000 dari bank pada setiap awal kuartal selama 1 tahun. Berapa jumlah dana yang harus disetor pada bank apabila tingkat bunga diperhitungkan sebesar 18% per tahun? Berikut adalah cara penyelesaiannya. Deferred annuitas. Deferred annuitas adalah cicilan yang dilakukan pada akhir setiap interval. Deferred annuitas berbeda dengan ordinary annuitas yang mana berbeda dalam hal penanaman modal, di mana dalam deferred annuitas ada masa tenggang waktu yang tidak diperhitungkan bunga. Berikut adalah rumus untuk menghitung present value dan future value. 3. Anuitas umum atau complex annuity. Anuitas umum adalah jenis anuitas di mana periode pembayaran bunga tidak sama dengan periode pembayaran anuitas. Complex annuity adalah anuitas kompleks dengan rentetan pembayaran dari suatu pinjaman dengan jumlah yang sama pada setiap interval, menurut Saifuddin tahun 2020. Perbedaan anuitas kompleks dengan anuitas sederhana terdapat pada sistem perhitungan bunga banjebuk pada setiap interval pembayaran. Anuitas sederhana antara sistem perhitungan bunga majemuk dengan interval pembayaran mempunyai interval yang sama. Sedangkan anuitas kompleks antara interval pembayaran dengan interval bunga majemuk memiliki interval yang berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut ini.
Anuitas kompleks terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu kompleks ordinary. Kompleks ordinary adalah jenis anuitas atau cicilan yang diperhitungkan pada setiap akhir interval seperti akhir bulan, besar kecilnya angsuran tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang diambil, tingkat bunga, tenggat waktu, dan frekuensi bunga yang dimajemukkan dalam 1 tahun. Berikut adalah rumus untuk menghitung present value dan future value. Berikut contoh penerapan kompleks ordinary pada angsuran. Selanjutnya, kompleks annuity due atau anuitas kompleks jatuh tempo. Kompleks annuity due adalah metode pembayaran yang dilakukan pada setiap awal interval. Perbedaan antara simple annuity due dengan kompleks annuity due terletak pada interval bunga, di mana dalam kompleks annuity due memiliki frekuensi bunga majemuk tidak sama dengan frekuensi pembayaran di dalam 1 tahun. Oleh karena itu, dalam perhitungan nilai, baik present value dan future value harus dikalikan dengan diskon faktor I, yaitu 1 dikurang 1 tambah I dikali 2 sebagai kompensasi. Maka, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, kompleks deferred annuity atau anuitas kompleks ditangguhkan. Sistem pembayaran anuitas yang dilakukan pada kompleks deferred annuity juga dilakukan pada setiap akhir interval, seperti akhir bulan, akhir kuartal, akhir setiap 6 bulan, maupun akhir tahun. Perbedaan antara anuitas ini dengan kompleks anuitas sebelumnya terletak pada tenggang waktu yang tidak diperhitungkan bunga. Perbedaan antara anuitas sederhana dan anuitas umum yaitu pada anuitas sederhana, periode pembayaran bunga dan periode pembayaran anuitas adalah sama. Sedangkan pada anuitas umum, periode pembayaran bunga dan periode pembayaran anuitas itu tidak sama.